Gunung meletus dan gempa bumi menurut agama Hindu. Fenomena gunung meletus dan gempa bumi beserta bencana alam lainnya merupakan fenomena alam yang tidak dapat dihindari. Bagaimanakah menurut agama Hindu? Dalam Kurawasrama disebutkan bahwa rasa Tala sebagai kahyangan Dewa Baruna, Tala-Tala kahyangan Batara Basuki, dan Sutala kahyangan Batara Anantaboga. Jika terjadi gempa bumi, itu berarti Anantaboga yang menjaga Pulau Jawa beserta Bedawang Nala yang merupakan dasar Mahameru sedang bergerak bersama. Untuk mengatasi hal itu, diperlukan sebuah kancing atau pasak bumi yang dapat menenangkan bumi. Pengetahuan tertua tentang hal itu terdapat dalam Atharvaveda bagian Skamba Sukta yang erat kaitannya dengan Hiranyagarbha Sukta dari Rigveda. Yat paramam awamam yatca madhyamam prajapati sasreje wiswarupam. Kiata Skamba prawisesa tatrayana prawisat kiat tadbabua. Demikian dikatakan di dalam Atharvaveda yang artinya alam semesta yang diciptakan Prajapati memakai segala bentuk tertinggi, tengah, dan terendah. Seberapa jauh Skamba menembusnya? Bagian apa yang dibiarkannya tidak tertembus? Yo wetasam hiranyayam tistantam salile weda sawai guhyah Prajapati. Dia sesungguhnya yang mengetahui buluh emas yang berdiri di tengah samudra adalah penguasa kehidupan yang misterius. Ime mayuka upa tastabur diwam samani cakrus tasarani wattawi. Pasak-pasak pengencang langit, pelapalan kidung-kidung suci mempersiapkan benang-benang yang akan dipergunakan untuk menenun jaring-jaring semesta. Ajaran tentang pasak pengencang langit dan bumi, serta buluh emas di tengah samudra terjaga dalam ajaran Resi Agastya. Kebesaran Maharsi Agastya sebagai pelindung Siwa Buddha diabadikan ke dalam gelar beliau sebagai Kundodara atau Gundodara. Dalam Buddhisme, penggunaan tongkat emas atau wetasa dalam Atharvaveda populer dalam legenda Sun Wukong sebagai pengawal Xuanzang, penziarah dinasti Tang pada abad ke-7 yang melaksanakan perjalanan ke India untuk memperoleh Sutra Buddha. Tongkat emas Wukong awalnya digunakan oleh Yu Agung untuk mengukur kedalaman laut, kemudian menjadi tiang untuk menenangkan laut. Ini menunjukkan praktek buluh emas dalam Atharvaveda benar-benar diyakini para musafir Buddha. Di samping itu, tongkat Yu Agung memiliki kesamaan kata dengan tongkat Maha Ayu atau tiang ayu dalam tradisi Kutai. Tongkat emas dan palus emas dari Siwa memiliki kesamaan, hakikatnya adalah Skamba. Faktanya, Buddhisme di Tibet menjadikan tempat suci Lingga Pasupatinath yang notabene merupakan pusat pemujaan Siwa Pasupati sebagai salah satu tujuan ziarah agama Buddha. Jika penggunaan buluh emas di tengah samudra dilakukan oleh musafir Cina, maka penggunaan pasak pengencang bumi terdapat dalam tradisi Pasupata. Hal ini diperkuat dengan temuan Lingga Kancing Gumi di desa Sulangai, Mengui, Badung, Bali. Ada lagi ucapan sastra Dewa Purana sesudah ada bencana kobaran api, gempa tiada henti. Pulau Bali seperti goyang tiada menentu, hujan deras 2 bulan tiada hentinya. Lalu kemudian ada ucapan dari Sang Hyang Rudrapati diberikan kepada para dewata. Hai para dewata semua, seperti yang ada dalam sastra Ogan Lupian, Aji Lokanata.
Para dewa semua sudah mengetahui karena terjadi bencana supaya secepatnya pergi ke Bali. Dewa Purananya harus dibawa, itu perintah dari Sang Hyang Pasupati yang disaksikan oleh Sang Hyang Siwaditya. Menaburkan sumber kehidupan yang makmur berupa lingga sebagai pelindung bumi, sebagai penguat bumi Bali, yang bernama Hyang Gunung Alas, disebut Hyang Kancing Gumi. Karena wilayahnya ditinggalkan oleh penduduk, tidak ada yang menempati wilayah itu. Oleh karena itu, kembali menjadi hutan. Oleh karena tidak ada manusia di Bali. Sumber Purana Kayangan Jagat Kancing Gumi. Kancing Gumi di Kutai disebut oleh masyarakat sebagai batu linggayoni dan oleh ilmuwan disebut sebagai batu tegak yang tertancap di bumi. Meskipun berbeda dengan lesung batu yang merupakan tiang pemujaan, namun masih tetap berhubungan dengan pemujaan Sang Hyang Ayu. Sang Hyang Ayu di Jawa Barat disebut sebagai Sang Hyang Hayu. Dalam lontar Kusumadewa adalah Batara Pasupati. Karena itu penggunaan pasak pengencang langit dan bumi adalah tradisi Pasupata yang memuja Pasupati atau Pancabrahma, Sadejata, Bamadewa, Tatpurusa, Agora, dan Isyana. Jadi dapat disimpulkan bahwa batu-batu yang menancap ke bumi yang tersebar di seluruh Nusantara adalah bukti kuat penganut Pasupata yang mengunci bumi. Tempat-tempat yang terdapat kancing gumi atau pasak bumi pada umumnya adalah tempat-tempat yang rawan bencana. Berdasarkan keterangan dari Ketua Adat Morakaman, situs Lesung Batu pernah akan dibor oleh Belanda karena mengandung minyak bumi. Namun kemudian urung dilakukan karena konon jika dibor yang keluar bukanlah minyak melainkan darah, kecuali jika keluarga Belanda itu mau ditumbalkan. Kesadaran akan adanya bahaya gempa bumi, gunung meletus, banjir, dan kebakaran telah lama disadari oleh leluhur kita. Salah satunya adalah pada berbagai sesaji guna memohon keselamatan atau yang disebut sebagai memohon rahayu. Tumpeng adalah salah satu sesaji sebagai penguat bumi. Hal ini dapat dibuktikan dalam puja pengulapan pengambean sebagai berikut. Sira Sang Hyang Sapta Ptala, Sira Sang Hyang Sapta Dewata, Sira Sang Hyang Besawarna, Sira Sang Hyang Trinadi Pancakorsika, Sira Sang Hyang Pramana, Makadi Sang Hyang Urip, Sira apa geheristana nira suang-suang pakenaning hulun angruhaken isira anada raksaning rahayu. Anada urip waras dirgahayu dirgayasa nira paripurna sang ingambe sang hangaturaken pengulapan pengambean. Engkau Sang Hyang Saptaptala, Sang Hyang Sapta Dewata, Sang Hyang Besawarna, Sang Hyang Trinadi Pancakorsika, Sang Hyang Pramana sebagai yang utama dari sang hidup. Engkau kokoh pada kedudukanmu masing-masing. Perkenankan hamba memberitahukan kepadamu. Memohon rahayu, hidup panjang usia dan sempurna yang melaksanakan upacara pengambean. Doa ini menunjukkan bahwa adanya lapisan-lapisan bumi dan langit yang perlu diwaspadai dan kita memandang semua itu memiliki kekuatan hidup atau urip. Kekuatan hidup yang sesungguhnya bersumber dari Hyang Widi itu sendiri, karena itu leluhur kita memohon melalui Skamba sebagai sumber segalanya ini. Dalam Kusumadewa, Sang Hyang Ayu beryoga menciptakan Dewa Tanawasangga, kemudian beryoga di tengah menjadi Sang Hyang Taya guna menciptakan kerahayuan. Dari Sang Hyang Ayu inilah sumber kerahayuan di alam semesta. Rahayu, rahayu, rahayu.